Kalau Mas Ganjar mau kebutuhannya apa, mau pengennya apa ya arrange merit kan. Siapapun yang ini harus terima gitu. Mau dia suka nggak suka dijodohkan. Kalau Pak Prabowo, lu juga nggak? Dia akan tentukan pasangannya dia sendiri yang tentukan. Walaupun dia dengar saran lah, saran dari Pak Jokowi, saran dari yang lain-lain. Mungkin Ibu Khofifah merasa nggak enak kalau harus terima satu kemudian mengabaikan yang lain, karena semuanya mungkin dekat, ya kan? Kalau ngelihat Mas Anies juga pergerakannya ke lapangan sekarang, itu bukan cuman alusista nih, kayaknya bahan bakar juga. After ini Bang ya. Logikanya kehijauan, logikanya narasinya itu soal logistik gitu ya, alutsista tadi bukan bambu runcing gitu, menarik banget. Nah, pertanyaannya gini Bang, sebagai seorang capres ini, kalau dihadapkan dengan menu ini, kira-kira apa yang menu yang mereka ingin dan yang mereka butuh gitu? Kalau melihat orang-orang ini gitu. Ya kalau dari sisi capres itu dia pengen yang perfect dong, yang sempurna dong. Kalau bisa dapat yang hijaunya benar, elektabilitas juga bisa nambah bagus, alusista juga bisa diselesaikan, urusan partai, dukungan politik juga mantap gitu. Itu kan ideal betul. Tapi yang ideal-ideal ini kan susah, sulit ketemu. Jadi, paling kalau ada 5 variabel dia cari yang 2 variabel oke lah, yang 3 variabel oke lah. Di kepala 2 orang ini ada itu sekarang ya. 2 orang ini siapa nih? Pak Anies dan Pak Prabowo. Pak Anies dan Pak Prabowo Ya, ini. kalau Pak Ganjar kan Bu Mega kan tunggu arahan dari Tabang tadi kan menurut Kalau Ibu. Pak Anies, Pak Anies dia punya keinginan, tapi apakah keinginan ini bisa disuarakan saya juga nggak tahu nih. Nah, kalau mengutip apa yang Rocky bilang kemarin, Rocky kan bilang harusnya Mas Anies dengan kekuatan elektoralnya sekarang, dia bisa lebih independen dan lebih gagah di hadapan partai pendukungnya. Enggak, cawapres saya maunya ini. Terserah kalian. Rocky bilang gitu. Itulah tugas Anies menjadi leader, bukan dealer. Iya. Nah, kalau dari possible nggak dengan kekuatan harapan Rocky kayak gitu? Dari sisi idealistik kan boleh kita seperti itu. Tapi Mas Anies ini makhluk realistis nih. Dia begitu selesai dia. Berarti udah benar Mas Anies sekarang nih ya. Udah benar di jalan. Kalau mau jadi politikus jangan ikuti Rocky Gerung. Kalau Mas Anies ngomong gitu selesai Mas Anies sekarang nggak udah selesai dia jadi calon gubernur lagi dia. Maksudnya Mas Anies nggak punya kegagahan tersendiri di antara dalam negosiasi antar partai ini, Bang? Mungkin bukan nggak punya, tapi buat apa gitu loh dia tunjukkan kayak gitu kalau misalnya mau kesandung gitu loh. Pasti dihantam ya Bang. Iya kan. Pasti akan jadi gini. Lepas. Negosiasi di tempat Mas Anies ini kalau ibarat pernikahan yang harus menyetujui bukan 2 keluarga, 3 keluarga. Siapa aja tuh? Ya, 3 partai ini. Iya, 3 keluarga yang harus setujui. 1 keluarga nggak setuju, kacau ini kan. Ini karena semuanya sama besar. 1 cabut nggak bisa dapat tiket gitu. 3 sama besar. Bukan kayak P3 cabut ini. Kalau P3 cabut tiket tetap di tangan nih. Kalau ini kan 1 cabut nggak bisa. Tapi kan banyak juga yang mengira akan ada datang keluarga baru. Hah? Kan. Dari mana? Iya, kemarin Pak Erlangga ketemu Pak SBY. Iya. Caimin ketemu SBY. Pak Erlangga datang juga ke tempat Pak Surya. Bisa aja. Itu kan bisa nggak dianggap itu jadi calon keluarga baru yang bisa? Ya berarti harus 4 keluarga. lebih rumit lagi. 3 aja pusing ya Bang. Nah, tapi ini soal harus 4 keluarga yang orang-orang ini dengan capres kita ada 3 ini dengan kapasiti, elektabilitas dan juga persepsi yang dimiliki orang tentang 3 orang ini, Bang. Ini apa yang mereka butuh dalam menghadapi pertarungan ini, menunya ini untuk cawapresnya? Kalau elektabilitas kata Bang itu udah mitos lah gitu. Yeah. Kita lupakan elektabilitas karena undecided voter cuma 10%. Dari unidentified voters cuma 10% ya. Udah dibagi rata banyak tiganya cuma 3. Bagi rata 3 ya sisanya cuma 1% ya, beda 1%, 2%. Kecuali sangat neck to neck. Iya, nggak mungkin. Nah, ini berarti kebutuhannya apa nih soal kalau saya di kepala misalnya posisi, Pak Prabowo deh. Tapi beda-beda ya kebutuhannya. Kalau Mas Ganjar mau kebutuhannya apa, mau pengennya apa ya arrange merit kan. Siapapun yang ini harus terima gitu. Mau dia suka nggak suka dijodohkan.
Oh, Mas Ganjar ini pernikahannya Ini penjodohan. arrange marriage ini. Arrange marriage ini. Jadi Datu Mari. Iya, Siti Nurbaya. Iya, Siti pokoknya Nurbayanya ya. kamu pasti kawin, tapi jodoh kamu pasti naik ke pelaminan, tapi jodoh kamu siapa? Nggak usah mikir. Oh iya. Pikirkan saja pasca dari pelaminan kamu mau ngapain kan gitu. Oh, ini Jadi tergantung kalau kata ini tergantung Bang Murobi Pendi ini apa? ya, Bang. Ya. Bang Pendi apa katanya Bang Pendi? Apa? 5 kata apa? Sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum. Nah, Iya. Itu Tergantung gitu. arahan. ini Murobi aja yang ketemu kalau Mas Ganjar nih kan. Iya, jadi Mas Ganjar tugasnya adalah kampanye lah. Kampanye dengan memenuhi undangan-undangan relawan dan segala macam. Iya. Soal-soal high politiknya akan diurus oleh organisasi atau lebih tepatnya diurus oleh Ibu. Tapi Itu pikiran saya. Jadi gitu. jadi maunya Mas Ganjar apa, pengennya Mas Ganjar apa, mungkin nggak relevan untuk dibahas. Kita mau menebak-nebak maunya apa dan kebutuhannya apa juga nggak relevan dengan itu kan. Ya, Bukan itu yang akan kejadian kan gitu. Ini soal keinginannya agennya ini ya. Iya kan? Ini orang yang paling powerful di keluarga ini. Oke. Gitu. Jadi bukan agen lah. Ini keluarga. Keluarga ya, Ini betul, keluarga. betul, Jadi ibu yang sangat powerful mencarikan calon terbaik buat anaknya. Gitu. Belum tentu jelek. Iya. Siapa tahu bagus kan. Iya. Ibu yang carikan gitu. Iya, kayak orang tua nyariin sekolah anaknya, Iya, kan nggak kamu mungkin harus yang jadi jelek. dokter. Oh, gitu. Kan nggak mungkin yang jelek kan gitu. Ya bisa cariin jodoh juga di Iya. orang tua. Jadi bisa itu minta jodoh. cintanya bisa tumbuh setelah itu. Ya kayak orang-orang tua kita dulu lah. Bang. Ta'aruf ya Bang, ta'aruf Iya, lah ya. kan orang tua kita juga Ditaarufkan awet-awet ya. aja dengan cara kayak gitu kan. Iya banyak ya tuh. Oh, jadi ini ibu ini jadi Tinder 4.0 lah ya dalam politik ya. Gitu. Nah, Kakek gua begitu nikahnya dulu tuh dia cerita tuh. kan awet-awet aja. Apa ibunya yang milihin? Hah? Ibunya yang milihin. Apa? Kakek lu ibunya yang milihin. Iya, enggak orang tuanya milih. Ibunya beliaunya Iya, kan. ibu atau bapaknya lah pokoknya orang tua lah. Jadi awet-awet. Kalau Pak Prabowo, Lu juga enggak? dia akan tentukan pasangannya dia sendiri yang tentukan. Walaupun dia dengar saran lah. Saran dari Pak Jokowi, saran dari yang lain-lain, saran dari lingkaran inti dia pasti tampung semua saran. Tapi siapa itu saya yakin dia tentukan sendiri. Bukan nggak mau ikut perintah Pak Jokowi karena beliau kan terkenal orang yang loyal gitu. Saya sih nggak sampai berpikiran ini akan ikut perintah Pak Jokowi. Tapi kan ini calon presiden dan dia punya partai, bukan petugas partai. Dia yang punya partai, gitu. Dia akan tentukan sendiri siapa. Nah, mungkin kalau soal ini dia akan melihat siapa dia nyaman, ya. Siapa yang bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dia. Persoalan-persoalan, kan banyak persoalan-persoalan untuk menang pilpres ini kan banyak, ya. Siapa yang bisa menggenapkan dukungan partai. Jadi misalnya kalau saya ambil dia, partai ini nggak lari gitu. Kalau saya ambil dia, pantas lah gitu. Yang partai pendukung lain juga nggak lari gitu. Jadi bisa seperti itu. Dia bisa tentukan sendiri. Walaupun dia harus berembuk meyakinkan ada 1 atau 2 keluarga. Tapi nggak apa-apa, dia yang tentukan sendiri. Karena dia pimpinan ketua kelasnya ya. Dia ketua kelasnya. Jadi ketua kelas sekaligus calon. action selama ini saya maju asal presiden setuju. Iya, itu. Saya loyal kepada presiden. Saya Buktinya manut disuruh jadi arahan. cawapres Ganjar kan nggak mau. Emang presiden nyuruh? Ya kan semua orang sudah bilang begitu. Ada permintaan buat jadi cawapres Ganjar kan nggak mau. Itu presiden yang mau ya Bang? Ya kalau nggak ngapain wartawan pas keluar dari sana nanya. Pas udah habis lebaran, jadi mau Pak jadi cawapres Ganjar Jadi siapa? itu pertanyaan yang diarahkan lah Bang. Itu siapa yang ngarahin pertanyaan kayak gitu? Itu kerjaan gua dulu tuh. Dan Pak Prabowo confirm dia maunya jadi capres. Lemes gua. Partai saya juga lagi bagus-bagusnya katanya. Dan saya Mas Ganjar capres, saya juga capres. Oh. Jadi bukan saran tapi arahan kalau Bapak. Bukan arahan tapi saran ya. Saran wajar. Relasinya ya. Ini bagus begini Pak, ini bagus begini, ini bagus begini. Ya kayak kalau apa namanya siapa yang ngomong di sini kemarin? Opung. Opung bahwa Pak Prabowo itu mentor politiknya Pak Jokowi ya. Mentor kan ngasih saran gitu ya. saran. Pak Iwan Bule. Iwan Bule ya, Pak Iwan Bule Ya, yang ngomong. wajar gitu. aja. Maksudnya gini, Iya, mentor kalau ya. Pak Jokowi Iya. terlihat terlalu ikut campur dengan Pak Prabowo, emang PDIP nggak marah? Iya betul. Kalau terlihat Pak Jokowi terlalu kelihatan naruh kaki di vulgar nih, naruh kaki di Pak Prabowo, emang PDIP nggak marah? Iya. Itu kan
banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika kita membayangkan sebuah skenario gitu. Itu kemajuan lagi tuh Bang ya. Keluar lagi kemajuan kan itu Gitu. kan. Banteng celeng ini keluar Iya kan? lagi itu. Tapi kalau gitu. kasih blessing, ada saran apa sih? Itu wajar. Ya, emang kalau kasih blessing Ibu Mega nggak marah? Gimana mau marah kan? Menterinya Pak Jokowi juga. Bagian dari koalisi pemerintahan juga. Kasih blessing ke Anies ya mungkin. Jadi masalah. Tapi kalau kasih blessing ke Pak Prabowo kenapa harus? Bagian dari pemerintahan juga. Ya kemarin juga nongkrong bareng di istana kan sama dengan Gitu. Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Zulhas. Nongkrong bareng. Iya. Mantap juga bahasa lu. Nongki ini ya. Jadi yang kayak gitu-gitu menurut saya Oke. blessing oke. Tapi ketika campur teknis, yang di sininya mungkin nggak mau diatur, yang di sananya kok di sana gitu ya. Jadi pertanyaan juga kan itu. Iya. Gitu. Itu kenapa Nasdem nggak diajak, Bu? Dan nongkrong bareng ini. Iya, memang nggak diajak kayaknya mau gimana lagi. Soal Nasdem menarik nih nanti nih. Ya memang nggak diajak kayaknya mau gimana lagi gitu. Nah, berarti Mas Anies belum? Iya, belum. Pak Prabowo masih. belum. Apa kenyamanan Pak Prabowo itu apa ininya? KPI-nya apa, Bang? Nggak tahu saya KPI, tapi nyaman aja. Ya ngelihat Atau sosok misalnya Pak gini, Prabowo, Pak Prabowo merasa kalau saya kan urusannya nanti mungkin luar negeri, pertahanan, keamanan, atau yang terkait itulah. Tapi sisanya kan harus ada yang menemani saya, itu melengkapi saya. Urusan ekonomi mungkin, urusan dalam negeri mungkin, urusan apa. Dalam negeri ini Mas Ganjar paling mantap nih kan. Gitu kan, itu siapa gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh. Pertimbangan bisa kayak gitu. Kan bisa kayak gitu. Jadi menurut saya KPI-nya yang asli kan kita nggak tahu. Tapi Ya. kira-kira kalau dia ngukur-ngukur ya dirinya, wah saya kalau untuk diplomasi nggak apa-apa saya ikut. Dia jagoan. Kalau dia, kan. untuk hubungan-hubungan geopolitik, urusan geopolitik saya, urusan ini dengan negara-negara lain saya biar saya tangani. Ya. Pertahanan, keamanan biar saya yang komandoi. Tapi harus ada yang tukang masak nih buat kebijakan dalam negeri. Kitchen orang dapurnya Iya, harus ada yang ya. bisa masak soal ekonomi. Ya, kayak Pak Bud ya, Soal kayak Pak Bud, gitu. kayak Pak Bud kayak dulu gitu ya. bisa harus begitu gitu. Jadi Ya. persisnya kan kita nggak tahu. Tapi kira-kira kalau membayangkan role play-nya kayak begitu. Bang, itu ada kan, juga itu kan tugasnya Menko Polhukam harusnya. apa tuh? Nggak, bukan, ini kan simbol ya kayak gitu. Menko Polhukam juga kan sebenarnya lebih banyak dalam negeri juga. Oh iya. Bukan betul. ke luar negeri. Iya, betul. Bukan gitu. Ya, kitchen. Tukang Pak Bud. Pak Bud. Kitchen cabinet. Ya. Bang, banyak yang juga menganggap ini masuk ke Pak Prabowo lagi. Tadi kan selama ini kan mitosnya hijau, Jawa Timur. Makanya Bukoviva jadi top of mind. Tapi katanya Bukoviva dalam sholat istiqoroh terakhirnya kata Gus Romi tetap di Jawa Timur aja katanya. Karena tetap punya istana sendiri di Jawa Timur. Nah, banyak Itu Bukannya. info offside itu tapi gak apa-apa. Oh, lanjut. ya. Kan punya istana gubernur kan. Betul. Iya dong. Iya. Itu kan jawaban Ibu Khofifah ketika diajak oleh semua calon. Oh. Malah maksa deh ngomong. Gimana? Coba. Ya, jawaban Bu Khofifah ketika didekati oleh semua calon. Itu artinya memang mungkin Ibu Khofifah merasa nggak enak kalau harus terima satu kemudian mengabaikan yang lain. Karena semuanya mungkin dekat. Ya kan? Misalnya nolak Mas Ganjar kemudian menerima Pak Prabowo kan nggak enak. Atau sebaliknya gitu. Atau misalnya terima Mas Anies nolak Pak Prabowo dan Ganjar kan jadi serba nggak enak. Jadi pilihan paling bagus buat Bu Khofifah menurut beliau mungkin ya saya masih ada punya kesempatan 5 tahun lagi di Istana Jawa Timur. Nah, gitu. Jadi Dikonfirmasi, Bos. iya, itu kan not bad. Ya, oke. Itu pilihan yang bagus menurut saya. Tapi Bu Khofifah mungkin menurut saya kalau jadi ketua tim ses mungkin mau pilih salah satu. Seperti formula abang tadi ya. Iya. Yang paling Jawa Timur dan paling hijau. Nah, bisa itu. Toh dia juga pas Pilpres itu kan lagi nggak menjabat. Oh iya ya. Iya, betul. Ini kayak Pak Mahfud persis tahun 2014 ya. Jadi Lagi ketua nggak tim menjabat. sesnya Pak Bowo Lagi ya. nggak menjabat gitu. Jadi Free bisa agent. aja. Oh Gitu. iya, agent Bosman rules. Jadi begitu gitu. Jadi kalau jadi wakilnya mungkin dia belum mau untuk wakil siapapun. Tapi kalau jadi ketua tim kan nggak apa-apa. Ya. Nah, Gitu. banyak juga yang menganggap, nggak sedikit yang menganggap Pak Bowo itu sebenarnya lebih butuh sosok pengusaha di wakilnya atau Bisa teknokrat. Bisa aja. Kan gini, teknokrat bisa Karena Pak Bowo melengkapi. dianggap nih, Iya. dianggap ada mitosnya nih Iya. Bang.
pengusaha-pengusaha established agak rasanya kurang nyaman dengan cara Pak Bowo. Karena persepsi itu Pak Prabowo udah 20 tahun jadi sipil tetap dianggap militer. Pertama itu, kedua ya lagi-lagi persepsi mitos masa lalu 98. Iya. Terutama dari kelompok pengusaha Tionghoa gitu. Tapi ya. kalau menurut saya Pak Prabowo ini dari keluarga teknokrat. Kan bapaknya teknokrat yang mumpuni. Ya. Dia paham proses ekonomi. Dia paham bagaimana negara harus dijalankan. Bayangan dalam kepala dia tuh ada. Dia paham bahwa misalnya negara ini butuh roadmap. Paham dia. PSI ya Bang, PSI. Iya. Skillnya mungkin dia butuh yang lain tuh. Yang tadi tuh teknokrat atau pengusaha atau mantan birokrat kayak gitu bisa melengkapi Pak Prabowo yang sebagai simbol tadi itu. Dibanding sekedar hijau ya. Dibanding sekedar hijau. Karena ini urusannya governing ya Bang, ya, memimpin pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Kan bukan dipajang doang. Bukan dipajang aja. Kan bukan dipajang di pelaminan aja ini gitu. Ini abis itu dia harus memerintah gitu. Jadi pemerintah tuh butuh orang yang melengkapi dia gitu. Bang, ada Bang. Dan narasi melengkapi ini sekali lagi balik ke yang tadi Bang. Karena siapapun cawapresnya cuma nambah 2 sampai kalau dari sisi elektabilitas. Elektabilitas cuma 2 sampai 3%. Iya, selisihnya hanya 2 sampai 3%. Jadi nggak usah terlalu pusing itu. Oke. Karena elektabilitas itu tanggung jawabnya Pak Prabowo. Ya. Oke. Jadi tanggung jawabnya Mas Ganjar, tanggung jawab Pak Prabowo, tanggung jawabnya Mas Anies. Tanggung jawab yang lain bisa diserahkan kepada calon wakil, termasuk pengadaan alutsista. Mas Anies mau dibahas? Iya dong. Oh iya. Pasti dong. Gimana Mas Anies? Nah, kalau Mas Anies yang dibutuhkan. Lu paling paham dengan pertanyaan-pertanyaan soal Mas Anies karena lu paling lebih paham beliau lah. Oh iya. Ya kan duluan kenal. Bang Hasan. Ada orang yang salah langkah gara-gara Nanti menganggap fotonya masukin ya, di-insert ya. ya dulu Bang Hasan ya. Ada orang, aku dengar mitos nih, kabar burung nih. Orang yang salah pergerakan gara-gara masih menganggap Hasan ini teman baiknya Mas Anies zaman dulu. Akhirnya pergerakan agak salah bos ya kan dalam melihat situasi terkini ini. Di antara 3 calon ini yang paling lama kenal Bang Hasan ya sama Mas Anies. Iya ya. Iyalah. Di antara 3 calon itu yang berkali-kali ke kantor saya. Artinya lebih dari sekali ke kantor saya itu Mas Anies. Yang datang ke kantor. Datang Bang. Datang ke kantor itu Mas Anies. Prabowo belum? Pak Prabowo belum? Nggak pernah. Pak Ganjar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan orang ngira Bang Hasan soal Alphard ini benci sama Mas Anies kan? Ya. Prabowo nggak pernah, Ganjar nggak mungkin. Gue juga sempat konfirmasi soal Bang Hasan ke Mas Anies waktu itu. Apa katanya? Hasan bagus. Nggak gitu pasti. Normatif gitu. Ayo pertanyaannya. Iya, Mas Anies gimana Bang? Sebagai capres yang lebih beliau butuhkan apa nih? Alutsista hijau atau apa nih? Iya kan yang dibutuhkan nih. Atau lebih banyak lagi kan. Kalau menurut saya sekarang memang sudah sering saya bilang memang kan menentukan wakil. Jadi menentukan wakil karena harus ada untuk 3 keluarga. Jadi kan ada satu keluarga yang nggak ada representasinya. Walaupun nanti bisa dibilang ya kamu RI 3, bisa seperti itu. Tapi problem berikutnya adalah siapa yang bayar makan hidangan perkawinan ini, siapa yang bayar? Oh, alutsista ini. Alutsista ini siapa yang urus? Oh, itu memang ini problem latennya Mas Anies nih berarti ya soal alutsista ini Bang. Mungkin menurut saya ini yang membuat pergerakannya nggak maju-maju. Oh, jadi kita udah Kan tahu ini- siapa yang pakai bambu runcing tadi kan? Ini pergerakannya nggak pakai maju. Kan ini jawaban Bang Hasan nih. Oh, Iya kan? bener Bang. Mungkin. Ini kesimpulannya hari ini. Mungkin. Hari ini Salah nggak Bang? Apa? Mungkin benar kan? Nah, mungkin benar. Iya kan? hari ini menambah musuh total politik Enggak aja. mungkin Enggak. benar. Bang Hasan kan nyampein fakta Oh, politik. dari Bang Hasan ya? Iya. Jadi kalau ngelihat Mas Anies juga pergerakannya ke lapangan sekarang itu bukan cuman alutsista nih, kayaknya bahan bakar juga. After ini Bang ya. Ini udah nggak terlalu banyak. Padahal kesempatan banyak sekali. Paling banyak kesempatan justru Mas Anies Iya ya Bang. dong. Kan nggak ada kewajiban lain. Kalau yang lain kayak misalnya Pak Prabowo ada kewajiban sebagai pejabat negara menyelesaikan urusan pemerintahan. Ada kewajiban dia untuk mengikuti kontestasi pemilu. Dua-duanya agenda kenegaraan. Dia harus jalani dua-dua, sibuk kan. Mas Anies satu aja menjalani agenda kenegaraan berupa pemilu ini aja gitu. Tapi kita jarang melihat
pergerakan yang biasanya kan pasti apa? Pidatonya kan masih bagus, dia santun. Pasti digembar-gemborkan, pasti dipublikasikan dengan sangat meriah, pasti ini. Jadi kok kelihatan nggak punya tenaga ini gitu. Ya, sempoyongan. Nah, jadi mungkin bukan cuma alusista gitu, Tapi bahan bakar juga gitu. Oh. Gitu. Jadi tapi kemarin yang baca buku Krisis itu Bang gimana? ya, Pola lama ini. ya nggak apa-apa. Ini kan untuk foto aja kan itu. Baca buku itu kan untuk sekedar simbol aja. Simbol bahwa jadi kalau buat pendukung dia, kalau foto pakai baca buku itu seolah-olah itu politik gagasan. Oh, Kalau ngerti foto gua. bersama masyarakat itu sedang merajut tenun kebangsaan atau merajut massa di akar rumput. Ya, tapi kan itu foto gitu. Konsolidasi akar rumput. Konsolidasi akar rumput. jadi kayak gitu tuh simbolik aja lah, simbol. Tapi kita nggak ngelihat yang betul-betul kunjungan ketemu dengan masyarakat, kemudian ada glorifikasi. Kan nggak mungkin nggak diglorifikasi. Pokoknya kita mau kunjungan senyap aja gitu, ngapain gitu. Ini pilpres kok gitu. Kalau senyap aja ini kan bukan tim. Kalau senyap aja pas mau transaksi itu senyap Bang. Ya Ini kan bukan tim pengintai amfibi gitu yang harus senyap gitu. Ini kan pilpres, jadi apapun dilakukan biasanya penuh dengan glorifikasi gitu. Jadi nggak mungkin lah ada gerakan-gerakan senyap ke publik gitu. Nggak. Emang ada Bang? Nggak ada. Oh. Biasanya tim Bravo Senyap pun konferensi pers. Kalau dalam politik ini kami tim Bravo Senyap katanya konferensi pers. Ya. Bang, markas orang yang harusnya paling markas institusi yang harusnya paling senyap aja sekarang udah pakai logo. Ini pakai logo, pakai ngelucu-ngelucu lagi di Twitter kan gitu. Ada ininya. Udah ganti. Enggak, bahaya. Ya, Bahaya. itu aduh. Tahan mulutku ya Allah. Dulu yang kantor vaksin itu. Di Jalan Tendean. Ada Bang kantor vaksin. Ya. Sebelah Tarki. Iya, jadi begitulah. Iya, Bang. Kalau dalam politik itu tim Bravo Senyap aja konferensi pers gitu. Bang, tapi ada Bang Tim siluman juga konferensi pers ya. Tim siluman tahu konferensi pers. Melayu bos, Melayu. Alam Melayu Bang, Melayu. Ya kan? Gila. Iya. Bang, tapi sekarang kabarnya di internal Mas Anies sendiri punya problem yang selain logistik ya. Itu juga konsolidasi di internal juga agak berat gitu. Yang pertama, Pak Jokowi kesannya masih mengopling Nasdem. Yang kedua, Partai Demokrat aktif sekali berkomunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah gitu. Ini jadi challenge tersendiri nggak Mas? Sehingga lagi-lagi ujungnya jadi cawapres ini makin jauh panggang dari api. Kalau imannya terhadap Mas Anies menurut saya kuat tiga-tiganya ini. Oh, imannya. Keyakinan mereka terhadap Anies Baswedan kuat tiga-tiganya ini. Jadi mereka nggak akan berdebat lah. Keyakinan terhadap Mas Anies. Sebelum koalisi deklarasi dan tanda tangan pun udah kuat ya Bang, Sudah kata kuat Bang Hasan bilang. imannya itu. Yang iman mereka tercerai-berai ini kan soal siapa wakil. Meskipun kata abang wakil gak terlalu penting. Iya, tapi buat mereka penting nih. Kan juga banyak orang tuh yang punya mazhab kotel efek. Jadi kalau nggak ada representasi kita di sini, nggak dapat kotel efek kita kan gitu. Nah, iman terhadap itu menurut saya yang ini. Nah, iman ini buntutnya panjang, buntut terhadap wakil. Ya udah oke, saya nggak punya wakil, tapi kompensasi buat saya apa? Yang menyelesaikan ini juga belum ada. Oh, RI3 dan power sharing lainnya itu. RI3 itu kan juga harus dapat kompensasi RI3 itu. Nggak bisa cuma kompensasi di belakang dong. Kalian semua dapat di depan kan, saya juga harus ada yang di depan gitu. Iya, kalian dapat capres cawapres di depan. Kalau di belakang itu kan kalau kalian jadi. Ya susah lah di politik di belakang ya, kan? Yang depan aja belum tentu comply kan. Iya, lagi di belakang kan. Nah, maksud saya yang begitu. Nah, yang menyelesaikan itu buat saya juga mungkin belum kebayang. Jadi nggak tahu kita ini. Jadi makanya imannya itu kan nggak cuma iman terhadap capres nih. Iman-iman yang lainnya juga diuji gitu. Nah, kalau misalnya kayak Golkar datang ke Demokrat, saya yakin nggak goncang imannya. Karena capresnya maunya Anies.
Kalau mau Anda yang gabung ke sini. Anies Erlangga gitu lebih mungkin gitu. Yang lebih mungkin gitu. Atau misalnya Anies Caimin. Iya bisa juga. PKB begitu. datang juga Demokrat kan. Jadi kalau begitu atau Caimin datang, yang kalau gabung sama Caimin mungkin udah imannya nggak bisa digoyang lagi. Kecuali Anda mau gabung sini gitu. Kecuali PDI yang datang ke Demokrat. Nah, nggak tahu lah kita itu membayangkannya masih susah. Nah, ini kaitannya bagian terakhir nih Bang. Ini pasien kaitannya berikutnya udah sama koalisi besar kemarin tuh Bang. Ini apanya yang besar ini? Koalisi besar. Iya. Iya mungkin begini, ide awal itu mungkin koalisi besar. Wah, kalau begini ada kelihatan berbeda jarak ini, kita kumpul lah. Yang masih timnya Pak Jokowi kumpul lah ini. Tapi kemudian juga kelihatannya Pak Jokowi juga balik lagi juga dia ke sana kan gitu. ke PDI. Sama-sama juga ada yang minggir juga dari koalisi besar. Tapi kalau koalisi besar ini menurut saya masih ada peluangnya. 4 partai gitu sebagai partai yang di tengah. Kalau 3 calon. Kalau 2 calon juga mungkin ini koalisi yang jadi koalisi besar. Oke. Kalau 2, jadi yang mau kan yang 3 ini, kalau cuma 2 calon, yang 3 ini kan merapatnya ke tengah sini, bukan ke ekstrim kiri tadi. Nggak akan ke sana mereka merapatnya. Misalnya Nasdem, Demokrat, PKS akan merapatnya ke. Nah, simbol yang di tengah ini sejauh ini Pak Prabowo. Harus kita akui nih, simbol yang di tengah ini sekarang Pak Prabowo. Mungkin timnya Pak Prabowo yang nggak nyerang kiri kanan. Nggak yang nyikat-nyikut kiri kanan, nggak menghantam calon manapun, tuh cuma timnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga kemarin memuji Ganjar Mas Anies dan itu menurut saya itu, tapi agak galak ke Mas Sandi. Iya, itu wajar lah. Tapi itu kan bukan calon. Di dalam pikiran Pak Prabowo itu kan. Tapi menurut saya ini, iya itu patriotismenya gayanya McCain. McCain kan tentara. Dia nggak mau bangsa terpecah, itu kan spirit patriotismenya dia. Pak Prabowo hari ini dalam posisi itu, dia datang merajut silaturahmi dengan orang-orang yang nggak punya tiket. Wah, bayangin. Saya sih kalau saya jadi politikus nggak akan datang saya sama orang-orang nggak punya tiket. Misalnya iya kan Pak Agung Gumelar nggak punya tiket, Pendro Priyono nggak punya tiket, Pak Wiranto. Orang-orang yang selama ini dianggap dan secara fakta berseberangan ya Bang. Berseberangan dengan dia. Tapi Pak JK kemarin ke Pak JK nggak punya tiket juga gitu loh. Dia datangi semua orang yang nggak punya tiket, tapi dia mau tunjukkan bahwa saya udah nggak ada apa-apa nih, dendam apa segala macam nggak ada. Dan beliau yang datang sendiri ya Bang ya. Yang datang. Nggak ada apa-apa nih. Saya pokoknya mau sama-sama nih. Mau sama-sama tuh bukan saya mau jadi rekonsiliator tapi pakai pidato, enggak. Karena kalau di pidatoin itu nggak akan jalan. Saya datangin aja. Datangin, kalau cuma satu orang nggak ngelihat, tapi udah segitu banyak didatangin. Orang, ini betul. Polanya begini nih, dia mau merajut nih. Cium tangannya dia gitu-gitu mau merajut nih. Dan itu kan nggak gampang, secara emosional tuh nggak gampang. Karena secara karir, secara power, dia yang paling atas sekarang. Iya, Menhan. Dia menteri, partainya nomor 2 dari sisi suara, nomor 3 dari sisi kursi. Calon presiden terkuat lagi. Datang ke senior-senior yang sudah menikmati hari tua ini. Sudah menikmati ini tuh, tapi dan musuhnya bukan musuh. Orang berseberangan beliau berpolitik. Sebagian tuh yang tanda tangan rekomendasi pemecatannya dia. Iya dong. Ketua Dewan Kehormatan Perwiranya kan dulu Jenderal Agung Gumelar, Bos. Jadi kan sebagian itu orang-orang yang merekomendasikan. Nah, tinggal PSBY aja yang belum ketemu nih. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Ya nggak tahu kita. Masalahnya di mana kan, tapi atau belum, bukan enggak nih, belum. Masih ongoing lah ya. Tapi kalau melihat gelombang besar nih, semangat korps kayak gini, gelombang besarnya kan bisa ngomong sama Pak SBY. Pak, ini gelombang besar sudah ada nih, Pak. Iya. Bapak mau ikut gelombang besar apa mau jadi gelombang kecil yang akan dilumat oleh gelombang besar, kan bisa juga ngomong begitu. Hanyut dong, hanyut. Nah, hanyut nanti. Pak Luhut kok nggak ditemuin, Bang? Udah, Pak kan Luhut. Udah sering kalau itu friend CS udah duluan. Duduk kau. Jangan macam-macam kau. Kalau itu kan udah sering. Kalau ini kan nggak pernah bersentuhan. Nggak ada dalam orbit deh, Bang. Gitu. Bang, jenderal ini. Ini yang terakhir, Bang. Ini mengenai sikap Pak Jokowi dalam pasca deklarasi Ganjar. Kan otomatis harusnya bahwa setelah Ganjar deklarasi dideklarasikan oleh Presiden Megawati, PDI Perjuangan, Pak Jokowi sebagai kader utama PDI Perjuangan harus samina wa ta'ah. Berarti dia udah tidak terpikir lagi bahwa ada calon presiden di luar Ganjar yang harus dia dukung sepenuh hati, dia endorse sepenuh hati. Faktanya, Abang berkali-kali juga dalam mikrofon Hasan Nasbi sempat melihat media social appearance. Dulu waktu ada konflik Piala Dunia kelihatan.
mau rekonsiliasi, Mas Ganjar posting 9 kali, Pak Jokowi 0. Kemarin pun juga sama, setelah deklarasi Pak Jokowi nggak posting Mas Ganjar sama sekali, tapi Pak Prabowo datang di posting khusus, bahkan di ruang meja makan di rumah pribadinya di Sumber, Solo, yang saya nggak yakin banyak politisi pernah diposting fotonya di rumah itu, di meja makan private-nya Pak Jokowi. Mas Ganjar yang sholat bareng, naik pesawat bareng dan naik mobil bareng nggak diposting secara khusus ya. Ada sih foto kecil waktu lagi sholat Id. Itu pertama. Yang kedua, mau banyak juga pertanyaan lo. Enggak bukan. Maksudku fakta-fakta keduanya, Ri. Mas Gibran kemarin mengumpulkan relawan-relawan. Ada 18 sekitar ini katanya. Tunggu dulu. Mas Gibran putra presiden, kader juga PD Perjuangan. Yang harusnya Samina Watona. Iya. Apa yang bisa kita baca dari ini, Bang? Ya, tapi kalau ada orang yang berharap bahkan pecah konflik terbuka antara Pak Jokowi dengan PDIP itu naif ya. Nggak akan konflik. Tapi bahwa ada Pak Jokowi juga punya pandangan-pandangan lain, ya alternatif lain dalam melihat 2024 yang nggak bisa dinafikan juga. Jadi bahwa misalnya Pak Prabowo selama ini lulus uji loyalitas, itu fakta loh. Lulus uji loyalitas Pak Jokowi. Mas Ganjar ada nggak lulus uji loyalitasnya sama Pak Jokowi? Tapi lulus uji loyalitas di PDIP. Ini kan soal pilihan nih. Ini kan soal Mas Ganjar kalau lulus uji loyalitas dari Pak Jokowi belum tentu dapat tiket dia. Tapi dia lulus uji loyalitas di PDIP dapat tiket dia. Ya, Ganjar Soekarno Putri tadi. Ya. Jadi kalau misalnya apa tadi saya bilang? Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu kan nggak bisa memberikan tiket buat Mas Ganjar, ya udah Mas Ganjar bersama PDIP itu pilihan yang rasional dan logis. Kita pun dalam posisi Mas Ganjar akan melakukan itu. Tapi walaupun akibatnya turun suara Mas Ganjar jadi 31% rata-rata sekarang, tapi tetap tinggi loh. Jadi Mas Ganjar dengan PDIP juga bilang, nah ini nih kita sudah kelihatan berbeda aja masih 31 nih. Masih jauh di atas Anies nih. Ini suara Mas Ganjar. Ini suara Mas Ganjar, suara PDIP, suara banteng-banteng nih. Bukan suara Jokowi lagi. Bukan suara jadi endorse bukan lagi little nih. Jokowi lagi. Nah, bukan suara endorse nih Mas Ganjar nih sekarang. Sorry Bang, saya koreksi Bang. Bung Ganjar sekarang. Bang. Oh, Bung Ganjar. Ini suara Bung Ganjar. BG. Biar kalian aja yang nyebut. Iya. Bung Ganjar. Iya kan? Bung Ganjar. Ada salah lagi. Kenapa sih? Apa salahnya gue? Enggak, benar. Bung Ganjar. Iya. Nah, ini 31 hari ini suara Bung Ganjar. Dan kita akan rebound lagi nih katanya. Menurut keyakinan mereka kita akan rebound. Tapi menurut saya itu kebanggaan yang wajar. Sudah kelihatan berbeda pendapat, cuman turun sedikit. Kecuali turunnya sampai 20 panik pasti. Kalau ini segini, oh enggak gagah Ganjar sekarang. Oh, masih 31 katanya. Ya udah kita fight lagi gitu. Itu ini udah suara saya nih. Kita mau cari suara baru lagi nih. Nggak penting lagi endorse nih kayaknya gitu. Iya. Ini kan kayak gitu. Nah, berarti Ganjar makin nggak butuh Jokowi dalam situasi hari ini. menurut saya nggak terlalu butuh lagi. Ini udah suara Mas Ganjar ini kok. Mantap. Udah suara Mas Ganjar, udah besar Mas Ganjar sekarang itu. Mas Ganjar udah kayak Bung Ganjar. Bung Ganjar sudah Abang nih harus levelnya memang sudah level capres jadinya. Udah Bung. Udah bisa gini Bung Ganjar ya Bang. Bung Ganjar sudah. Bang Sandi aja bilangnya Bung Ganjar ya. Ganjar. Udah mantap, itu udah rule of the game baru. Rebranding. Kode. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu kan nggak seperti itu gitu. Pak Prabowo dia nggak perlu lulus ujian partainya dia. Endorsementnya Pak Jokowi lebih berguna untuk Bung Ganjar atau Pak Prabowo? Lebih berguna buat Pak Prabowo. Pak Prabowo butuh itu. Dan dari secara psikologis juga kan, ya Pak Prabowo butuh itu. Sebagian suara dia udah dari Mas Anies loh. Iya, betul. Butuh itu. Yang Bung Ganjar nggak mungkin lakukan itu ya? Bung Ganjar mungkin. Nah, ini tipis aja nih Bang, terakhir Bang. Ini ada fenomena unik di Indonesia ini. Ya soal Nasdem tadi. Ini kalau bahasa kampung kita kan kayak digantung nggak bertali ini kan. Ya kan, ke atas nggak ada pucuknya, ke bawah nggak ada uratnya nih situasi sekarang. Ya kan, punya menteri, ya kan, tapi nggak diundang partai koalisi. Ini fenomena apa? 3 lagi menterinya. Iya kan, 2. 3 dong. Menteri 3. 3 ya. Iya ya, Kominfo. Tapi apal gua soal menteri ini. Lu apa sastra aja? Pertanian, Kominfo, sama dan lingkungan. Ya, lingkungan. Gitu. Ya. Berarti pertanyaan siapa? Ya ini fenomena apa? Oh iya, ini gimana kan memang Jokowi sudah bisa jalan ya.
Sudah bisa jalan. Sudah bisa jalan tapi masih pisah ranjang lah ini ya berarti ya. Ya, bisa jalan menurut saya karena ya udah berkali-kali gesturnya memperlihatkan seperti itu. Bahasanya Pak Jokowi juga kemarin tegas sekali. Ya kan sudah punya koalisi sendiri katanya. Bukan lagi dari koalisi yang bersama-sama Pak Jokowi. Tapi nggak ada punishment secara. Nah, tapi nggak tahu juga ya. Kalau mau direshuffle pun sekarang ada nggak orang mau gantiin dengan sisa waktu sekarang? Mau lah bang, banyak lah. Oh, kalau banyak ya bisa direshuffle. Pan mau tuh Pan. Kalau masih banyak yang mau gantiin, bisa tuh. Ijo royo-royo lain juga mau. Cuman itu juga menurut saya Pak Jokowi kehilangan kemampuan decisifnya ketika misalnya kalau sudah terlihat begitu berseberangan dengan Nasdem tapi Nasdem masih bercokol di kabinet tuh kehilangan kemampuan decisifnya. Oh, jelek buat Pak Jokowi. Atau jangan-jangan ada tesis gini bang, Pak Jokowi tidak membakar jembatan habis ke Mas Anies, salah satunya dengan menggantung Nasdem. Iya. Jembatannya nggak dibakar habis. Bisa saja. Kalau satu waktu nih dibutuhkan air meluap ini ada jembatan kita satu nih. Bisa juga. Kalau akhirnya 3 calon Pak Jokowi juga pengen punya ada jembatan di sana, ya bisa juga. Maksudnya teori-teori seperti itu bisa diterima, gitu. Walaupun misalnya kita nggak tahu nih mana yang benar, nih kan misterius banget nih. Iya aneh banget bang, nggak terjadi ini. Bisa diterima atau semakin kentara malah. Ini kalau saya sih teori itu bisa diterima lah. Anomalinya politik Jokowi ini soal Nasdem ini nih. Ya gitu. Orang punishment-nya nggak kelihatan kan gitu. Punishment-nya didiemin. Nah ini kayak ini guru besar politik kalau kata Mas Romi. Lu mantap juga jadi narasumber lama-lama. Hebat gua. Lu kan jago sastra. Gitu. Jadi menurut saya ya kayak gitu. Oke bang. Thank you bang. Sama-sama. Mikrofon demikian. Kalau Ala Rifana Pratiwi gini. Demikian Mikrofon Total Politik pada hari ini. Sampai jumpa di Mikrofon Total Politik edisi berikutnya. Adios. Political show.